Lagi-lagi memang itu sebenarnya kan PR-nya negara ya. Betul. Tapi kadang kalau negara dikritik, kita disuruh ngasih solusi ya. Iya. Ya kan kalau kita ngasih solusi, saya aja yang jadi menteri. pemerintah. Labeling kayak gimana? Labeling Pak. Jadi Ya. kayak misalnya anak-anak yang seperti dari terdampak perceraian, biasanya kita sebutnya anak apa? Broken home, Broken home. daddy issues, ya kan? Termasuknya setengah yatim, itu labeling kan. Kan negara kita lagi fokus di dua MBG. itu ya. Saya nggak ngomong. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak James, di depan saya ini ada mahasiswi Fafa, mahasiswi ilmu komunikasi, dan dia juga sekarang menjadi owner di Bimbel. Nama Bimbelnya apa? Bimbel Emraza. Oh, Bimbel Emraza. Udah dari tahun berapa tuh Bimbelnya? 2015. 11 tahun berarti ya, 11 tahun. Tapi Fafa ini baru semester 4 kan ya? Iya. Iya. GPR kita. Usianya berapa sekarang? 26 tahun. 26 tahun. Tapi nggak kelihatan kayak 25 tahun setengah. Ya, setengah doang tuh bonusnya. Iya. Ya, Pak. Saya dengar dari apa ya? Omongan-omongan dari teman-teman gitu kan. Ternyata Fafa ini juga udah punya anak 2 ya. Iya. Jadi Berarti lulus SMA langsung nikah? Iya. Lulus SMA kita ini dulu, punya anak dulu 2. Wis, mantap. Nah, berarti kuliah di usia 26 tahun sekarang. Jadi, tapi bagus sih, pelajarannya, hikmahnya adalah memang usia nggak berpengaruh sih untuk pencapaian. Iya, kadang kalau habis lulus SMA udah lewat bekerja setahun, 2 tahun, terus berpikir kayak gue udah telat dah untuk kuliah. Nah, Fafa ini jadi salah satu jadi contoh bahwa umur 26 tahun nggak Fafa, banyak sih ya. Banyak malah lebih yang umur 35, 40 tahun. Tapi saya melihat bahwa Fafa kan punya anak 2, berarti kan sudah menikah gitu kan. Sekarang masih menikah. Sudah pernah menikah. Sudah pernah menikah. Tapi nggak apa-apa ya, berarti punya anak 2 di usia 2, berarti menikah berapa lama? 5 tahun. 5 tahun, habis itu kita jalannya berbeda gitu. Nah, langsung setelah divorce langsung cepat tadi ya. Kuliah, langsung kuliah gitu. Kita move on jalur kuliah, Pak. Ya. Tapi emang cita-citanya dulu apa? Saya dari dulu tuh pengen jadi dokter gigi. Jadi emang benar kata Pak James, kayak pastinya ada perasaan, aduh umur 26 tahun belum mencapai apapun nih. Pasti mau banyak orang juga yang melakukan kuliah di umur ya late 20s-nya. Tapi buat kekhawatiran itu gak ngilangin saya gitu. Tapi kenapa gak masuk? Kan sekarang Fakultas Ilmu Komunikasi kan? Prodi Ilmu Komunikasi kan? Tapi kenapa nggak ke dokter gigi gitu? Saya lulusnya kapan, Pak? Iya. Jadi dokter gigi. Emang jaminan komunikasi cepet? Cepet lah, kan dosennya Bapak. Jadi alasan kenapa memilih komunikasi dulu deh? Alasannya karena kan ada peraturan dari mama juga. Mungkin kekhawatiran juga ya dari orang tua. Jadi mencari yang safe environment-nya bagus. Kebetulan universitas saya ini safe environment, cuman nggak ada dokter giginya gitu. Jadi ya udah ambil ilmu komunikasi bisnis. Kepikiran doang kali ya? Kayak bagus nih komunikasi. Nggak, selini juga bisnis. Bisnis, oke. Kan sama-sama ini bidang bisnis. Oh iya betul. Gitu. Tapi berarti bisnis tadi Bimbel itu awalnya dari orang tua dulu ya? Iya, jadi mama saya tuh punya bisnis. Kebetulan mama saya single mom juga. Jadi karena mama saya single mom, dia bikin bisnis. Habis itu dilanjutkan lah sama anak-anaknya setelah pasca corona. 2000 berapa tuh? Corona 2022 ya. 2022 tuh baru dipegang sama anak-anaknya gitu. Maaf ya, nggak berusaha untuk masuk ke kehidupan pribadi. Itu single momnya sudah dari usia berapa? Dari umur 6 SD. Dari umur kelas. Tapi dari umur 12 tahun ya? Iya, umur 12 tahun. Yang terkecilnya umur 3 tahun. Berarti anaknya ada
4. 4 bersaudara gitu. 4 bersaudara. Bisa ya? Enggak, maksudnya bisa dalam arti gini. Matematikanya kita kan gaji berapa sih? Bekerja misalnya ibu guru juga kan. Guru misalkan sekian juta gitu kan. Anak 4. Sedangkan makan aja 4 sebulan berapa? Iya. Rumah sampai bisa berbisnis dan sebagainya. Itu matematikanya hebat sebenarnya sih. Wah, sebenarnya kita sempat tinggal di rumah hantu sebenarnya. Beneran. Gimana ceritanya tuh ceritanya? Karena kan awal perceraian pindah nih, ceritanya pindah rumah nggak sama ayah kan? Lagi kelas 6 SD itu. Iya, kelas 6 SD. Cari rumah yang murah dulu dong. Yang murah dulu nih, yang kira-kira bisa terjangkau dan juga deket sama tempat kerjanya mama. Nah, ada rumah salah satunya di salah satu daerah itu terkenal hantunya. Ada sumurnya. Ini benar gitu serius. Ya? Hantu terkenal gitu. Ada sumurnya, terus emang itu rumah terkenal lah, pokoknya horor. Ya udah, mau nggak mau kita tinggal di rumah hantu itu. Gitu. Tapi emang maksudnya itu kan cuman mitos ya. Abang pernah ngeliat? Nggak pernah. Saya pernahnya ngeliat kelabang. Oh iya, gitu. Kelabang aja tuh banyak kan hewan-hewan tuh karena rumah hantu terkenalnya kan. Enggak, kalau ngeliat di gimana? podcast RJL model ini ntar. Jurnal Risa ya nanti jadinya. Jurnalisa. Betul. Jadi memang dari 6 SD sudah di 6 SD udah berarti udah cuman hanya ibu ya gitu kan. Berarti ibu keren juga ya, hebat juga sih sebenarnya. Iya, gitu. Kayaknya tapi emang sebelum punya bimbel ada bisnis lain gitu. Ada, jadi ya itu tadi kan di rumah hantu kita pergi deh. Di rumah hantu mulailah membangun bisnis. Ada bimbel, tapi masih yang rumahan waktu itu. Rumah. Masih ke rumah sambil mama mengajar. Habis itu punya kafe. Setelah punya kafe, bangkrut lah kita. Iya. Udah biasa itu. Iya, kita bangkrut. Saat bangkrut ya saya harus keluar dari SMA. Adik saya juga harus keluar dari SMA gitu. Keluar itu maksudnya mungkin pindah iya. Dari SMA yang lumayan. Iya, betul. Ke SMA negeri berarti ya? Betul. Oh, gitu. Dan itu kan ada biayanya, jadi saya memilih untuk dirumahkan. Dirumahkan. Gitu. Jadi nggak kuliah maksudnya gitu? Iya, nggak kuliah. Gitu. Nah, habis gitu lulus SMA makanya menikah gitu kan? Iya, saya kayak bingung nih ngapain lagi gitu. Jadi ya udah nikah. Gimana ya, bingung tapi menikah gitu ya. Ya karena mungkin ya itu kali, maksudnya kan mama saya juga bingung, saya juga bingung. Kebanyakan orang bingung. Tapi masih inget nggak atau mungkin diceritakan sama mama ya, dulu pertama kali buka bimbel itu dari mulai berapa murid? Sebenarnya kan rumahan tuh paling 10 murid gitu. 10 murid. Terus gitu. habis itu sekarang udah alhamdulillah. Sekarang berapa? Ini baru buka ya pendaftarannya, 105 murid. 105 murid? Iya, betul. Katanya denger udah pindah di tempat yang lebih bagus ya? Iya, udah ada di ruko. Udah bagus deh pokoknya tempatnya. Udah pisah juga sama rumah tinggal gitu. Udah terintegrasi web. Asik, saya boleh sekalian promo gak sih di sini? Apa ada websitenya gitu? Ada bimbelemraza.com teman-teman. Bimbel nanti editing lah. Iya. Editor yang tulis nanti. Iya, oke. IG-nya apa IG-nya? Ada. IG-nya Bimbel Emraza. Itu dari tingkat SD sampai SMA. SD, SMA dan alumni. Apa yang membedakan mungkin unik Selling point-nya atau diferensiasi dibanding bimbel-bimbel lain? Kita tuh ada 4 produknya. Asik. Apa sih? Ada student oriented, ada school mentoring, terus ada apalagi saya lupa, parent consult, terus satu lagi semi private. Jadi bimbel-bimbel kan suka ada modul lagi kan Pak. Nah kalau kita enggak, kita ngikutin sekolahnya lagi apa, kita perdalam lagi model gitu. Oh berarti kayak customize ya? Iya customize gitu Pak, bener. Terus kalau lagi pekan ujian biasanya kita ikutin judulnya sesuai tadi sama pekan ujiannya. Menarik tuh, karena ini kan Fafa kuliah di ilmu komunikasi kan. Tadi ada selling point-nya itu apa tadi, konsultan ya? Iya, parent consult. Free kan? Free. Jadi curhat. Iya. Mau curhat apa aja tuh orang tua murid itu boleh. Boleh. Jadi justru untuk menyelaraskan antara yang di rumah sama yang di bimbel dan di sekolah gitu. Karena setiap anak tuh berbeda ya. Betul. Anak pertama anak kedua beda kan? Banget.
Apalagi anak tengah tuh. Bapak anak berapa nih? Anak pertama. Oh, anak pertama. Anak pertama itu biasanya anak kesayangan ibunya. Oh iya. Anak terakhir itu apalagi perempuan itu anak kesayangan ayahnya. Ayahnya. Oh gitu. Nah, anak tengah anak siapa gitu. Kok jadi nyanyi gitu ya? Karena nggak, saya mengalami hal itu gitu. Saya punya anak 3 gitu kan. Yang kedua memang unik gitu kan. Gitu. Anak Tolong tengah tuh unik. semuanya mention anaknya Pak Jamal yang tengah ya. Katanya anak siapa? Ya tadi kita ngobrolin tentang bimbelnya ya. Tapi hebat sih dari bimbel. Ya, tadi kan sampai bisa menyekolahkan sekarang 4-4-nya anaknya kuliah ya. Di tempat yang bagus gitu kan. Nah emang Fafa melihat itu dari POV Fafa seperti apa sih? Kan yatim anak Setengah yatim. Oh setengah yatim. Iya, Apa tuh setengah yatim? Baru denger istilah iya, itu. harus dengar semuanya teman-teman semua. Setengah yatim tuh mungkin ada ayahnya tapi perannya nggak ada ya gitu. Itu termasuk ini loh TikTok saya, tolong di follow setengah yatim gitu. Iya TikToknya setengah yatim ya. Iya betul. Sebenarnya isu ini nih menarik banget menurut saya ya. Karena untuk membesarkan anak saya termasuk dibesarkan oleh ibu yang beruntung, yang alhamdulillah dibantu banget sama Allah ya. Jadi mungkin ada kesulitannya, tapi dampaknya minim gitu di saya karena dibantu sama Allah gitu. Tapi kalau ngelihat sistemnya yang dibuat, kayaknya perlu apa ya? Perlu difokuskan lagi gitu. Karena kan Fafa merasakan hal itu kan. Iya betul. Divorce gitu kan, terus ada anak dan anak itu harus dibiayai lah hidupnya oleh Fafa dan sebagainya. Emang melihat sistem di negara kita nih melindungi nggak sih? Sebenarnya juga awalnya bikin akun setengah yatim ini kan khawatir ya. Maksudnya kalau Bapak lihat di TikTok, Bapak geser-geser adalah fatherless, daddy issues, terus apalagi semua label-label itu. Saya khawatir aja gitu. Saya khawatir apa sih sebenarnya yang bikin mereka segini butuhnya daddy gitu. Ternyata ya itu salah satunya, mungkin sistem di Indonesia ini kurang baik dalam child support contohnya. Kita mulai tarik dari awal banget. Perceraian, putusan sidang gitu kan. Putusan sidang di Indonesia nih child supportnya kebanyakan menurut itikat baik ayah gitu. Sedangkan kalau di luar negeri tuh udah ada formulasinya, udah ada pendapatan ayahnya berapa, wilayah maksudnya apa sih biaya hidup di wilayah tersebut berapa, terus berapa lama bersama ibunya, itu tuh diformulasiin sehingga keluar biaya yang perlu dibayarkan oleh ayah. Terus kalau ataupun sebaliknya. Kalau konsekuensi tadi, misalkan dia harus sistemnya sudah membuat itu harus membayar, mungkin dipotong ya dari gajinya langsung otomatis gitu kan, mau tidak mau. Gitu. Konsekuensi kalau misalnya dia nggak membayar itu gitu? Ada yang di penjara, ada yang nggak boleh keluar negeri sampai tunggakannya tuh selesai, nggak boleh keluar dari wilayah tersebut sampai tunggakannya selesai. Gitu. Jadi negara-negara yang contohnya negara Australia ya? Iya Australia. Itu concern berarti ya? Concern, Malaysia juga udah mulai concern tuh. Negara tetangga, udah mulai concern dia. Karena kan gini Pak, kalau di Indonesia ini betul ada hukumnya, tapi kita harus menggugat. Nah sedangkan 80% perceraian di Indonesia tuh anak masih 5 tahun, pernikahan 5 tahun. 5 tahun. Jadi kan anaknya umur berapa sih Pak? 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Apakah kita punya waktu untuk selalu menggugat gitu kan? Gak ada waktunya gitu. Itu pertama sih yang khawatir ya. Child support nih gitu. Iya ya, berarti memang negara kita belum. Tolong diperhatikan Komnas. Tapi kan kalau gini kan sebenarnya kalau melihat dari kalau sistem hukum dan perpolitikan di Indonesia kan arahnya itu kan ke DPR dulu kan sebenarnya kan. Maksudnya harus ada undang-undang yang bisa memayungi itu gitu kan. Betul. Tapi selama ini kayaknya saya belum pernah dengar itu sih.
Iya, ada sih undang-undangnya. Aduh, nomor berapa? Ada sih ada, tapi maksud saya tuh concern untuk melindungi wanita atau anak. Itu saya belum pernah dengar itu gitu. Iya, khususnya setengah yatim tadi. Yang Setengah yatim. bapak-bapaknya setengah hantu itu nggak jarang banget jadi concern gitu. Penegakannya sebenarnya. Penegakannya ya. Iya, gitu. penegakannya. Formulasinya juga perlu direview ulang kayaknya. Formulasi child support. Iya ya. Iya. Gitu. Coba bayangin Pak, kalau setiap cerai dia otomatis gajinya payrollnya diinin. Apa mau cerai apa nggak mau cerai? Kalau kayak gitu kan? Iya ya sebenarnya Iya. kalau hukumnya ya tadi melindungi wanita itu, anak dan sebagainya, dan mau nggak mau dia punya konsekuensi tadi harus bayar sekian. Kalau nggak bayar konsekuensinya dia di penjara atau seperti apa gitu kan? Itu kan sebenarnya ya tadi meminimalisir perceraian juga sebenarnya ya. Jadi ketika misalkan dia laki-laki memutuskan untuk bercerai gitu kan, untuk dia akan berpikir berulang kali gitu kan bahwa konsekuensinya itu berat. Makanya di luar negeri tuh pelik, urusan perceraian tuh pelik karena child supportnya gitu. Sama ini juga apa tuh tadi ngeblank. Lanjut Pak. Ya intinya kan sebenarnya sistem Iya. yang diberlakukan di negara Australia kan negara, menurut saya negara non Islam ya. Kita kan negara Islam, tapi kayak sebenarnya sih saya belum belajar lebih dalam sih tentang seperti itu. Tapi kayaknya sih Islam juga kayaknya melindungi gitu kan. Pasti ada konsekuensi itu, kewajiban dan sebagainya gitu. Tapi ya kenapa enggak diberlakukan gitu di negara kita gitu. Kayaknya memang ya harusnya nih dari Kemenak ya. Kemenak kan yang ngurusin perkawinan kan. Undang-undang perkawinan gitu dan sebagainya itu bisa dimasukkan atau diajukan ke DPR harusnya. Pengen banget sih. Semoga ya. Semoga ya. Bisa kok. Itu ruang pengembangan ya Kak. pengembangan. Kita bukan lagi menyalahkan, tapi itu ruang untuk berkembang negara ini ya kan. Tapi kan ya yang dialami Fafa misalkan maaf ya, dialami Fafa ini kan divorce gitu kan. Jadi Fafa juga harus harus ya survive ya untuk membiayai anak-anaknya gitu kan, dengan segala keterbatasan dan sebagainya. Tapi saya yakin banyak sih yang mungkin lebih buruk dibanding Fafa ya. Pasti. Iya, maksudnya ditinggalkan, memang dia nggak punya pekerjaan sama sekali. Pasti. Ekonominya mungkin sedang runtuh dan sebagainya. Itu tuh yang memang harus Betul. memang harus wajib ada sebenarnya undang-undang itu ya. Benar. Makanya balik lagi, mungkin saya punya bisa bekerja, ibu saya bisa bekerja, ya kan. Saya termasuk orang yang beruntung dan ibu saya juga termasuk orang yang beruntung. Tapi kan banyaknya perempuan tuh lulus, maksudnya kayak banyaknya ibu rumah tangga mereka tuh. Iya, betul. Ibu rumah tangga yang akhirnya bingung abis itu larinya kemana? Ke penganiayaan anak karena stres atau dirinya dia sendiri gitu-gitu loh Pak. Jadinya eksploitasi kayak, anaknya, dibawa suruh kerja dan sebagainya. Ih ampun, iya banget lagi, bener banget lagi. Nah tolong diperhatikan. Gitu. Selain child support juga abis itu ke masalah sekolah. Sekolah? Iya. Sekolah maksudnya? Iya, misalnya kan sekolah, iyalah sekolah wajib 12 tahun ya. Tapi lulus SMA nih kita jadi apa sih Pak? Maksud saya kita bisa jadi apa di negara ini? S1 aja banyak kan yang gak bekerja gitu. Nah sedangkan biasanya di kampus-kampus tuh beasiswa itu surat kematian ayah. Iya. Gitu, ya kan? Ada teman saya kemarin baru ngurus setelah ayahnya meninggal, dia bikin surat kematian ayahnya untuk jadi beasiswa terus jadi 0. Nah kita ini loh Pak. Yang berarti harus surat apa kita kasih nih? Kalau ayahnya masih hidup gimana? Iya makanya kan, kalau ayahnya masih hidup tapi child supportnya nggak ditegakkan, sistemnya nggak melindungi, ya kita susah gitu loh Pak untuk berkembang gitu. Gitu. Jadi sebenarnya bisa kemana-mana, nggak hanya ke pendidikan, nggak hanya ke ekonomi, tapi juga ngarah ke pendidikan gitu ya. Betul. Iya Pak. Susah Pak. Susah. Setengah yatim ya, sebutan setengah yatim ya. Iya. Bikin komunitas deh. Komunitas. Ya, di IG-nya lah setengah nanti. Yatim ya. Bikin komunitinya gitu kan, setengah yatim. Pasti banyak kan mereka punya POV yang lain gitu kan dibanding Fafa. Saya yakin sih banyak yang lebih
Ya tadi akhirnya efeknya adalah anaknya dieksploitasi, ya lagi-lagi memang itu sebenarnya kan PR-nya negara ya. Betul. Tapi kadang kalau negara dikritik, kita disuruh ngasih solusi ya. Iya. Ya kan kalau kita ngasih solusi, saya aja yang jadi menteri. pemerintah. Enggak, kita lagi nggak ngeritik, kita lagi ngomongin ini loh ruang pengembangan kamu negara, gitu kan ya? Iya. Buat kamu berkembang negara. Belum lagi ini kan labeling. Kalau pemerintah, let's say kita pemerintah, ya udahlah kita berdoa yang terbaik ya teman-teman. Tapi semoga secepatnya gitu. Ini secara sosial. Apa tuh? Coba Labeling kayak gimana? labeling Pak. Jadi Ya. kayak misalnya anak-anak yang seperti dari terdampak perceraian, biasanya kita sebutnya anak apa? Broken home, Broken home. daddy issues, ya kan? Termasuknya setengah yatim, itu labeling kan. Gimana kalau kita labeling bapaknya aja? Jadi dialihkan ke bapaknya gitu. Iya, ke pelaku Pak, supaya pelaku itu malu melakukan itu gitu. Apa Kan kita labelnya? korban setengah hantu, ya kan? Bisa, bapak setengah hantu, bapak perusak rumah. Nah, apa nggak malu? Kan jadi Ya. mikir-mikir Pak, gitu. Ini kan POV-nya saya kan laki-laki ya, jadi Iya ya. Perlu enggak, minum. bukan, maksudnya gini. Ini kan tadi kan kalau terjadi ketika maaf ya, misal divorce, suaminya melakukan kesalahan, misalkan selingkuh atau gimana gitu kan, terus dia meninggalkan gitu kan. Tapi kalau kejadian terbalik gitu, ibunya yang kabur, apakah termasuk setengah yatim atau enggak? Setengah piatu berarti dia. Setengah piatu gitu. Ibunya berarti setengah hantu juga. Kita sama kok, laki dan perempuan. Tapi Jadi memang jadi undang-undangnya sebenarnya harusnya di dua itu juga perlu banget. dong gitu kan, nggak hanya ditinggalkan Iya. suami kalau gitu ya, tapi ke istri atau ke Iya. ibunya gitu. Jadi kalau child support itu gini, kalau di luar negeri. Jadi misal anaknya tinggal sama saya. Selama anaknya tinggal sama saya, bapak harus memberikan nafkah gitu. Sebaliknya, kalau anaknya tinggal di bapak, saya harus kasih. Loh kok bapak sama saya? Gimana? Maksudnya kalau anaknya tinggal di si bapaknya, berarti si perempuan wajib memberikan child support ke anaknya gitu. Child support itu kan apa sih variabel atau isi dari child support itu? Iya, child support itu salah satunya waktu kunjungan. Waktu kunjungan. Waktu kunjungan, usia. Kalau di Amerika usia, kalau nggak salah ya Amerika usia. Terus pendapatannya, terus habis itu biaya hidup di wilayahnya gitu. Nah kalau Iya. Indonesia terserah dah gitu. Itikat baik aja lah gitu Pak. Sebisanya. Sebisanya. Tapi gini, tapi kalau saya lihat kayak contoh misalkan kalau saya lihat dari sudut pandang agama Islam ya, ketika anak perempuan itu kan wajib dinikahkan oleh ayahnya ayahnya betul. kan, kayak gitu kan. Jadi memang ya nggak main-main gitu loh, kayak gitu. Di Islam tuh ya harus ayahnya gitu kan, kayak gitu. Dan itu tuh yang membuat mungkin Islam melihat bahwa antara anak dan ayahnya harus tetap punya koneksi. Betul. Gitu secara syariat. Jadi dia nggak bisa menikah kalau memang belum dinikahkan atau belum dapat izin dari ayahnya gitu. Dan dibantu juga sama sistemnya kalau di Islam. Ada janda-janda dan anak yatim kan. Jadi Iya. ada zakat apa tuh Pak yang dari pemerintahan? Zakat mal. Zakat mal. Zakat apa sih? Mal harta tuh. Apa sih? Saya lupa. Ya, Saya nggak tahu sih, bukan lupa, emang nggak tahu Nggak gitu. tahu. Ada pokoknya itu bisa disalurkan. Tapi setahu saya sih kalau di Quran tuh banyak banget yang ayat-ayat tentang janda, yatim yang memang harus dilindungi gitu. Cuman memang Kemenak sebenarnya di sini Kemenak harus concern di situ gitu Iya, kan, betul. kayak gitu. Nah mungkin juga saya sih sebagai mungkin yang Fafa juga sebagai mahasiswi ya gitu kan. Kayaknya perlu deh bikin suatu riset gitu kan tentang dampak dari divorce itu seperti apa. Boleh Terus dibandingkan dengan di negara lain, cara penanggulangannya, cara melindungi, child supportnya seperti apa gitu kan. Mungkin bisa jadi bikin penelitian dan di apa namanya? Ajukan. Diajukan ke Kemenak, terus Kemenak juga di itu. Susah deh kayaknya gitu mah.
Kok udah susah aja? Enggak, ini ruang pengembangan bisa. Risetnya gampang. Risetnya gampang. Masuknya Nembusnya. susah. Enggak, insya Allah abis ini viral ya kan. Abis itu kita bisa ngobrol. Iya, apalagi kan negara kita lagi fokus di MBG. dua itu ya. Saya nggak ngomong loh. Oh iya, Gitu. Itu deh, Pak. Ya memang ya betul sih sebenarnya secara apa ya, secara prosedural sebenarnya bisa-bisa dilakukan ya tadi gitu kan, masukan-masukan dari Fafa atau Fafa nanti punya community. Saya yakin juga bukan punya community ya, mungkin ada juga komunitas, udah ada mungkin komunitas lain gitu, tapi memang ketika nembus ke birokrasi kita itu agak sulit gitu kan, kayak gitu. Tapi emang negara ini kalau terhadap anak yatim ya, kita nggak bilang setengah yatim. Kalau terhadap anak yatim udah lumayan menjaga menjaga haknya gitu. Contoh? Contohnya kayak tadi mungkin beasiswa adalah beasiswa yatim, ada yayasannya juga, gitu-gitulah ya. Berapa persen? Iya sih, memang. Saya nunduk lagi deh. Gak, karena kan ini kan kemarin baru ini ya, baru saya lupa lembaga riset tuh, kita tuh negara terendah loh untuk anggaran negara itu buat pendidikan sebenarnya. Iya memang. Ya kan? Kita nggak ngomongin ada gitu kan, gitu kan. Contoh saya ini juga relawan pengajar di sekolah duafa gitu kan. Ya maksudnya berkontribusi juga untuk anak-anak duafa, tapi kan nggak bisa cuman tadi komunitas-komunitas ini yang bisa menjangkau, apalagi menjangkau ke daerah-daerah yang pelosok gitu kan, daerah 3T seperti itu, dan memang itu butuh anggaran yang besar. Dan menurut riset tuh kita tuh anggaran untuk pendidikan itu kecil, cuman 1,2% lah. Yang lain di negara-negara itu bisa 2,3% gitu kan, kayak gitu. Mana itu kan tiang ya, pendidikan tuh benar-benar benar-benar fondasinya gitu. Ya, saya tuh pernah dengar dengar ceramahnya dari orasi ilmiah seorang profesor ya. Jadi di Cina itu 5 besar atau 10 besar universitas di dunia itu sebagian besar adalah dari Cina, dari negara Cina. Ternyata 30 tahun yang lalu negara itu fokus untuk bagaimana memajukan pendidikan, maka anggarannya besar di pendidikan sampai banyak tadi anak-anak bangsanya itu dikuliahkan di luar negeri, dia suruh datang balik lagi, terus dia mengajar di daerah-daerah yang pelosok dan sebagainya. Akhirnya bagus tuh. Makanya sekarang kan lihat kemajuannya nggak hanya pendidikannya, tapi dengan ekonominya kan. Betul. Akhirnya ekonominya naik sekarang, mungkin salah satu yang terbesar di dunia hari ini gitu kan. Karena apa? Ternyata saya baru tahu itu karena pendidikan. Tapi memang kalau di sini tuh Pak, aduh boleh nggak sih? Nanti kalau nggak dikata aja. Tapi kalau di sini tuh emang sandang pangan papannya aja dari mulai situnya aja tuh emang belum terpenuhi gitu. Emang sulit banget untuk terpenuhi. Tapi ya memang balik lagi sih, harusnya fondasinya pendidikan sehingga nilai ekonominya naik ya. Ya kan perubahan itu bisa. Kalau saya kan tadi sebagai pengajar di duafa di beberapa tempat sekolah-sekolah, tapi kan itu kan bottom up ya. Iya benar. Maksudnya itu yang buat perubahan itu semakin cepat ke arah lebih baik dan cepat itu kan dari top down gitu kan. Ya topnya dulu lah. Gitu. Dia concern nggak terhadap nilai pendidikan. Nah maksud saya tuh gitu, tadi tentang masalah setengah yatim gitu kan. Maksud saya tuh nggak hanya undang-undangnya yang memang melindungi itu, tapi juga kan anggaran pendidikannya juga. Betul. Karena akhirnya yang anak-anak ini yang memang nggak bisa untuk melanjutkan pendidikan, tapi dengan anggaran pendidikannya naik, dia akhirnya bisa dapat kesempatan untuk berkuliah, bersekolah gitu. Betul, salah satunya saya juga ngambil GPR dulu karena mungkin ya itu tadi, karena mama harus berpikir kan antara saya atau Ahmad yang melanjutkan kuliah. Jadinya saya sebagai anak merasa jangan membebanin mama deh gitu. Habis itu menikah. Nah ini kan jadi jadi circle gitu loh, jadi loop terus akhirnya. Papa di Jakarta? Iya, saya Jakarta. Di kota besar. Iya benar, dan ini terjadi apalagi
di kota kecil, desa, Betul, pelosok betul. yang harusnya kan mereka mempunyai kesempatan dan hak yang sama sebenarnya gitu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik di negara ini. Hidup. Hidup. Iya sih memang gitu Pak. Jadi ngobrol-ngobrol dengan Fafa ya memang sering ngobrol dengan Fafa di luar rekaman ini sih sebenarnya memang Fafa ini concern terhadap tadi bahwa hak pelindungan anak ketika ditinggalkan ayahnya gitu kan. Tadi mungkin labelnya jadi namanya setengah yatim gitu kan. Dan memang harus sering-sering karena anak komunikasi sebenarnya harus sering-sering diutarakan. Iya benar. Ya gitu. Karena semua dari hal yang kecil bisa jadi perubahan kayak gitu. Semoga ini jadi pemersatu suara dan akhirnya pemerintah concern tentang ini ya. 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 Ya pokoknya 3 itulah pemerintah, child support, Iya. beasiswa, maksudnya pendidikannya ya, child support, pendidikan, dan juga tadi labelingnya gitu. Labeling ya. Soalnya anak yatim kalau di negara udah mulai dilindungi, anak broken home nih dapatnya stigma. Stigma ya. Dapatnya stigma doang. tapi nggak dapat maksudnya bantuan malah ya. Iya, nggak dapat. Malah dapatnya stigma. Iya. Ya memang diharapkan seperti kayak negara lain ya, maksudnya bahwa divorce itu nggak pengaruh ke anak gitu kan. Betul. Jadi hak-hak anak terhadap bagaimana dia bisa dapat tadi sandang gitu, pangan, tapi hak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan sama dengan anak-anak lain yang anak-anak yang tidak divorce itu sama. Dan meminimalisir dampaknya. Mungkin peran ayah tuh penting banget kan. Tetap Iya. penting banget. Saya sih nggak berharap banyak setengah yatim, enggak. Tapi kan angka perceraian terus-terusan naik. Ya. Dan tadi 80%-nya pernikahan di bawah 5 tahun. Nah, berarti kan anak-anak ini sebenarnya nggak bisa untuk berbicara tentang haknya, nggak Iya. bisa. Kebetulan saya udah 26 tahun, udah lewat masanya. Tapi saya berbicara tentang anak-anak yang di bawah 5 tahun gitu. Jadi saya pengennya ya itu tadi negara lebih concern lagi gitu Pak. Ya. Ya begitulah. Nah, Mungkin politisi kita tuh maunya masyarakat kita tuh yang generasi muda tuh gak usah pada cerai. bukan. Jadi sebenarnya ini kan 2029 bentar lagi ya. Betul. Jadi diharapkan ya masyarakat tuh pinter untuk memilih gitu kan. Untuk memilih wakil Betul. rakyatnya, untuk bagaimana wakil rakyat itu bisa membawa aspirasinya. Tapi kan lagi-lagi ini menurut beberapa teori politik ya. Jadi orang-orang politikus itu memang memelihara gitu kebodohan Iya. agar tetap dibodohi gitu kan. Benar. Jadi ya itu. Jadi kalau masyarakat semakin pintar sebenarnya ya mereka tuh semakin takut gitu terhadap masyarakat yang memang sudah pintar. Makanya Dibodoh-bodohin gitu. ya dibodoh-bodohin Bukan dan saya yang bilang Pak Jamal namanya. Jamal Ismail. Saya nggak bilang ya teman-teman. gitu Fa. Kira-kira mungkin closing statement nih dari Fafa terkait tadi setengah yatim. Mungkin kira-kira Fafa mau ngasih pesan ke audiens nih, ke pendengar. Oke. Kalau buat teman-teman setengah yatim, mungkin kita memang harus mulai membuat sesuatu pemikiran yang konstruktif, nggak lagi ngomongin tentang daddy issues, dimana maksudnya tren yang dibuat adalah dideketin sama cowok bare minimum udah kecantol karena daddy issues. Nggak kayak gitu, kita mulai harus memperbaiki sistemnya kalau menurut saya. Nggak apa-apa, emang berat banget, tapi kalau kita bareng-bareng ngomongnya, insya Allah ada dampaknya gitu. Ada gaungnya gitu. Saya nggak ngomongin pemerintah akan berubah atau enggak, tapi seenggaknya orang udah mulai concern. Dan kita bukan berbicara tentang perasaan gitu. Kita bukan, setengah yatim ini bukan berbicara tentang perasaan yang gampang ngecantol sama cowok, enggak. Tapi memang kita struggling. Hidup kita struggle gitu. Saya tahu bener susahnya berada di rumah. Ibu ayah harus pergi karena ayahnya tidak berperan, contoh. Jadi ibunya harus bekerja. Saya tahu betul itu. Maksudnya saya tahu betul itu. Dan kita harus merubah itu. Gimana caranya? Dengan narasi-narasi yang konstruktif gitu. Kalau menurut saya. Terima kasih Fafa udah datang di podcastnya Pak James ya. Iya.
Thank you, Pak James. Iya. Semoga ini adalah mahasiswa pertama yang saya undang di podcast saya, dan ini podcast pertama saya juga. Dan temanya langsung berat ya, tema tentang, mungkin ini jadi judulnya nih ya, setengah yatim gitu kan, gitu. Ya, terima kasih Fafa udah hadir di podcast saya. Terima kasih juga Pak James. Ya, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Ya.